holdernya buat handphone ya tuh ya, tapi juga sekalian dia sebagai kabel untuk USB gitu. Jadi kayak gini nih tuh. Menurut aku kesempatan pasang-pasangnya itu masih bagus untuk topi-topi anak kayak gini ya. Karena aku juga ada kan teman aku yang jualan kayak baju-baju anak gitu. Dia sendiri pun, dia itu supplier, salah satu supplier baju anak juga ya. Dan dia sendiri pun baru juga tahu gitu loh topi ini juga. Jadi tinggal kayak gitu tuh, seperti yang kalian nih lihat di videonya ya. Kayak gitu, terus langsung coba. Jadi sebelum kita mulai videonya, aku pengen ajak kalian ke studio sulam alis dulu nih untuk ngikutin kegiatan aku sulam alis. Dan di situ kalian akan dapat banyak banget informasi penting mengenai sulam alis nih guys. Jadi kalau dari antara kalian ada yang mau sulam alis, mungkin informasi ini bisa berguna buat kalian. Jadi ikutin yuk perjalanan aku. Oh guys, aku udah nyampe nih di kliniknya Atasha. Ini aku mau sulam alis. Oke, ini kamu mau disulam nih. Boleh nggak aku lihat itu kamu sebelumnya udah sulam belum sih? Iya udah. Yang aku cerita itu loh yang tadi bilang Gede atau kecil itu? kecil banget. Ini apa sih alis ya? Alis asli. Nah itu dia tuh pengalaman aku kan. Kalau sulam udah 2 kali nih, kayak kecil gitu loh hasilnya. Kan jadi buang-buang uang ya. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau aku memang awalnya bikin kecil, tapi nggak sekecil itu juga ya kadang. Jadi aku kasih tahu bajunya dulu. Jadi nanti kita lihat, kita analisis. Kita harus cek dulu, analisis dulu. Jadi kalau lagi corona gini gimana? SOP. SOP-nya gimana? Biasanya kita batasin tamu. Jadi kita selalu pagi kita cuma terima 2 sesi. Kita sehari itu terima 2 sesi. Jam 10 sama jam 2. Kalau jam 10 kan kita mungkin ngobrol-ngobrol sampai setengah 11. Pengerjaan sampai jam 12. Jadi ruangan kita steril 1 jam, alat dan ruangan kita sterilnya sekitar 1 jaman. Harus pakai masker ya, Ci? Itu tuh kita pakai baju APD juga. APD juga ya ini bajunya. Ini semua alat-alat semua ganti. Jarum semuanya Ya, bersih. semuanya kita pasti kayak tunjukin ke klien gitu. Ini ya masih baru gitu. Nanti kamu juga aku akan tunjukin. Mungkin waktu dulu itu kayak waktu aku sebelum itu dia gambar kayak gini kan kelihatannya gede, tapi pada saat dia buat bikinnya gitu, di dalam. Jadi orang tuh memang kalau yang pas sulam tuh harusnya memang dia udah tahu nih kliennya sukanya yang gede atau kecil. Kalau misalkan dia bikinnya gede ya kecil ya kita harus kecil bikinnya ya udah estimasi lah gitu, akan ada pengurangan penyusutan. Nah kalau dia udah bikinnya dari awal kecil dia nyusut lagi. Setelah peel off dia nyusut lagi. Kayak gitu. Jadi tambah habis gitu. Makanya aku nggak begitu suka bikin terlalu kecil, nanti tambah habis. Iya. Makanya aku kayak gitu. Dan di muka tuh lebih, kalau alisnya terlalu tipis segaris gitu, di muka juga kayak kelihatan tua. Iya, karena sulam tuh kan bukan buat kayak makeup, cuma buat sehari. Kamu nggak suka kamu bisa hapus gitu. Tuh dengerin guys, Cici tuh. Nah kadang-kadang ada orang bikin sampai tinggi bang, ya 1 hari dia bagus, tapi kalau besok pagi kamu kayak bangun tidur tiba-tiba alis sudah tinggi banget, itu salah juga ya kan. Jadi kita mesti pikirin sulamnya untuk 2 tahun gitu. Jadi make sure kalau kamu mau disulam alis tuh minta pesulamnya gambar dulu. Minta pesulamnya gambar dulu tuh. Jangan sampai salah. So guys, pastiin dia diukur. Digambar dulu ya, Ci, diukur. Jadi kalau ditanya gimana Ci biar pilih sulam, mungkin kan followersnya kamu
dari sini. Jadi mungkin di luar daerah, oke aku kasih tips kayak misalkan pastiin dia pakai penggaris buat pastiin ininya semuanya tuh sama. Ini sih kayak suam-suam yang 7 juta tuh, kayak artis-artis terkenal tuh, Ci. Iya, aku nggak sampai segitu kok guys. Jadi Ntar price listnya ya, Ci, aku minta ya, Ci. nggak sampai segitu, tenang aja, ini masih bagus, Masih affordable ya, Ci. Gimana guys, bagus gak alis aku? Bagus kan, cantik. Cicinya juga teliti banget loh. Jadi datang nanti ke studio Cici ya. Iya, ditunggu loh. Ya, di daerah mana Cici? Tangerang ya, Ci? Tuh kan gak jauh. Aku pun dari Cibubur ke sini juga aku bela-belain. Nggak nyesel tuh. Alis nggak bisa kita bilang deket Benar. atau jauh ya Benar, kan. Ci. Soalnya ini bukan kayak cuman pasang eyelash extension nanti copot ya udah aja cari yang deket gitu. Kalau alis kan ya untuk 2 tahun Untuk sekali. selamanya soalnya daripada Jangan nyesel jauh, nanti. oke lah. Oke Ci, thank you so much ya Ci. Udah datang ya. Dah Ci. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Udah lama nih ya aku nggak upload video. Kayaknya seminggu tuh sekali ya aku upload video. Maafin banget ya guys, karena kesibukan aku juga, jadi aku nggak bisa terlalu sering untuk edit video. Karena kan aku edit video itu aku lakuin sendiri, jadi aku nggak punya cukup waktu untuk edit setiap hari. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa punya editor ya guys untuk membantuin aku edit video. Nah, di video aku kali ini aku mau berbagi ke kalian nih barang-barang yang mungkin ini banyak yang kalian nggak tahu fungsinya untuk apa, dan aku juga udah cari barang-barang ini tuh jadi kayak belum banyak gitu yang jual di Indonesia, dan aku udah cari di Shopee, di Tokopedia, dan barang-barang ini cukup unik juga dan multifungsi juga, jadi bisa berfungsi juga untuk kebutuhan kita sehari-hari nih. Tujuannya aku share video ini supaya barang-barang ini mungkin bisa jadi alternatif atau ide bisnis kalian nih guys. Kali aja ya di musim-musim sekarang ini kan banyak banget orang yang butuh ide-ide baru kan dalam berbisnis, yang fresh, yang baru gitu. Nah, aku makanya mau share ini ke kalian, semoga bisa berguna buat kalian kalau kalian ada yang pengen buka bisnis online shop atau pengen jualan barang-barang yang memang pasar-pasarnya itu masih besar. Nah, ini dia nih barang-barangnya. Jadi kita mulai videonya ya. Oh ya, nanti mungkin di YouTube berikutnya aku akan kasih kalian konten-konten YouTube yang konsepnya itu berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi tungguin tanggal mainnya ya guys ya. Oh ya, kalau misalnya kalian mau beli barang-barang yang aku sampein di video ini, itu kalau kalian bingung, Kak gimana cara belinya ya? Aku kan nggak ngerti bahasanya. Jadi kalian tinggal download aja tuh aplikasi Google Translate. Terus kalian tinggal screenshot aja atau pakai 2 handphone, itu langsung kalian nanti bisa translate bahasanya kayak gitu. Jadi karena aku sendiri pun nggak bisa bahasa Mandarin, karena aku pakai bantuan Google Translate itu, jadi itu berguna banget. Kayak gini nih caranya ya di video aku yang ini. Nah juga kalau misalnya kalian masih belum ngerti cara kirimnya gimana nih Kak, beli di taobao.com 1688 atau pin 22, gampang guys, aku udah share juga di video-video aku sebelumnya. Jadi kalau kalian mau beli barang di marketplace di Cina itu kalian bisa pakai yoyabuy.com, superbuy.com, atau By Valley. Jadi Instagramnya By Valley. Kalau By Valley itu punya aku, jadi 1 kilonya itu 90.000, udah sampai di gudang By Valley di Jakarta. Nah nanti kalau kalian mau tahu perbandingannya 3 mediator ini, itu ada di video aku yang tentang pemula yang ini nih ya. Kalian bisa nonton di sini harganya berapa, terus caranya kayak gimana, perbandingannya. Nah ini ada di video aku yang di sini. Oke, jadi sekarang aku mau share ke kalian barang apa aja sih nih
yang belum banyak dijual di Indonesia, dan barangnya itu unik-unik dan multifungsi banget. Jadi barang-barang yang akan aku sampaikan ini nanti linknya kalian bisa cek di description box aku di bawah ya. Untuk barang-barang yang aku share ini semuanya aku ambil di taobao.com ya guys. Jadi kalau kalian mau cari yang lebih murah lagi, itu kalian bisa cari di Pinduoduo atau di 1688.com. Kalian bisa pakai photoscan atau kalian bisa cari pakai translate dulu. Jadi kalian translate dulu misalnya kata-katanya apa, lalu kalian translate dulu ke bahasa Cina, lalu kalian cari di search barnya di 1688.com, di Pinduoduo kayak gitu ya guys ya. Nah, barang yang mau aku share yang pertama itu adalah yang ini nih guys ya. Barang yang pertama aku share ini sebenarnya udah aku share juga di TikTok aku guys. Jadi aku itu sering banget upload barang-barang yang aku rekomendasiin di TikTok atau di IG story aku. Nah, barang yang pertama ini adalah topi anak guys. Mungkin banyak ya di Indonesia itu topi anak itu banyak ya. Tapi model yang kayak gini nih yang bisa kalian lihat di samping sini, ini tuh model-modelnya unik, dan aku lihat juga belum banyak juga yang dijual di kayak di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, itu belum banyak yang jual kayak gini guys. Jadi ini unik banget ya, motifnya juga lucu-lucu, kayak kalian bisa lihat nih ada gambar hewan-hewan di atas kepalanya kayak gitu. Dan ini buat anak-anak umur 1 sampai 5 tahun ya guys ya. Jadi di setiap topinya itu ada ukuran size lingkarannya berapa gitu. Nah, ini harganya ada yang 15, ada yang 17 ya, macam-macam harganya. Seperti kalian lihat ini di samping, kayak misalnya aku kasih contoh, kita buka ya salah satunya. Misalnya kayak gini ya. Ini topi rajut, topi jenis rajut kayak gitu. Nah, kalian lihat klik ini nih, ini ada berbagai macam warnanya, dan ini size-nya cuma 1, 42 sampai 46. Kita naik lagi ya ke atas ya. Kayak gini, aku sih paling suka nih ya, lucu kayak gini nih, gambar kayak gini ya. Ini bisa buat dipakai cowok, bisa dipakai anak cewek juga bisa nih kayak gini, kayak gitu. Dan ini menurut aku kesempatan pasarnya itu masih bagus untuk topi-topi anak kayak gini ya. Karena aku juga ada kan teman aku yang jualan kayak baju-baju anak gitu. Dia sendiri pun, dia itu supplier, salah satu supplier baju anak juga ya. Dan dia sendiri pun baru juga tahu gitu loh topi ini, topi macam kayak gini gitu. Jadi kayaknya belum banyak juga yang jual di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi ini kesempatannya masih bagus untuk kalian jual nih kayak gini, banyak banget motifnya. Nanti kalian bisa lihat link tokonya di bawah ya. Atau kalian kalau mau, misalnya kalian ini ngerasa masih mahal dan kalian mau belinya grosir, karena kan di taobao.com itu semuanya itu harganya harga satuan. Jadi kalau mau beli grosir itu lebih baik prefernya kalian cari di Pinduoduo atau di 1688.com ya. Nah, itu untuk topi anak. Nah, produk yang kedua adalah yang aku mau share itu, yang mungkin juga banyak dari kalian yang belum tahu nih. Jadi, produk yang pertama aku mau share itu adalah kabel USB guys. Mungkin banyak ya seperti kayak gini nih, kalian lihat di videonya nih ya tuh. Kayak gitu. Simple, bisa dimasukin di tas, jadi kayak kabel USB gitu. Dia ada berapa macam kabel tipe ya, ada kayak buat iPhone, Samsung, ada yang Samsung besar juga, yang tipe terbaru ya. Jadi ini semacam kayak kaca rias gitu ya, tapi ini sebenarnya untuk kabel USB. Jadi kayak kalau kalian mau bawa kabel nih kayak gini, nggak usah ribet banyak-banyak kabel, kalian bawa cuma tinggal bawa gini aja udah, buat ke charger ke handphone kalian gitu. Nah, dan juga yang aku mau share itu ini ya, kayak ini tuh ini juga kabel USB juga, cuman dia ini, kalian lihat ya videonya. Tuh kayak gitu ditempel ke ini ya, ke kabel.
langsung ditempel. Jadi kayak nggak perlu dicolok, dia udah ditempel gitu di belakang handphonenya. Atau yang model kayak gini nih guys, jadi kayak ini tuh modelnya tuh kayak nempel di handphone gitu, sekalian juga buat holder ya, buat holder si handphonenya itu, stok holdernya buat handphone ya tuh ya. Tapi juga sekalian dia sebagai kabel untuk USB gitu, jadi kayak gini nih tuh, kayak gitu. Itu juga bisa dicolok juga di belakangnya itu buat kayak handsfree gitu, kayak gitu tuh guys. Ini bukan power bank ya, ini kegunaannya untuk kayak nyolok si kabel USB gitu ya. Nah kalau ini tuh power bank nih guys, yang aku mau tunjukin ini power bank ya. Jadi menurut aku ini power banknya oke banget. Jadi nggak perlu repot-repot bawa banyak kabel gitu kan, kayak gini. Tinggal colok tuh ke handphone, ada 3 handphone. Terus dia kalau mau ngalian isi tinggal kayak gitu tuh dicolok. Kalau dia mau ngisi si ininya ya, si power banknya tuh tinggal ada colokannya, tinggal dicolok aja kayak gitu ke listrik ya. Nah kayak gitu. Nah ini kalian lihat tuh ya, nggak perlu kabel lagi, nggak perlu repot-repot buat charger, nggak perlu pakai dua power bank, cukup dengan satu ini aja bisa ngisi 2 handphone kayak gitu. Nah terus yang berikutnya juga ini menurut aku juga cukup unik juga ya, kayak gini nih. Ini power bank juga, jadi tinggal kayak gitu tuh, seperti yang kalian nih lihat di videonya ya, kayak gitu. Terus langsung colokin ke handphonenya, udah jadi kayak nempel di handphonenya gitu loh si power banknya, kayak gitu. Dan juga ada yang tipe kayak gini juga nih power banknya nih, jadi cuma tinggal colok aja gitu di bawah handphonenya gitu, yang kayak gitu. Ada juga tipe lainnya ya, kayak power banknya itu kayak kalian diisi kayak gini nih ya, diisi gitu, si mouse-nya itu tuh power bank tuh, tinggal dicolok gitu tuh. Jadi dia ada 2, satu bisa masuk kantong, satu bisa dicolok ke handphone gitu. Jadi tinggal diisi aja gitu di potnya ini, yang mouse-nya itu, lucu kan? Terus juga ada yang kayak gini, line gini ya. Emang ini harganya cukup lumayan mahal sih, line Friends ini ya, mungkin dia kayak ori gitu ya. Terus ini tuh tinggal di charger gitu, tinggal di kalian taruh aja tuh handphonenya di atas si ininya, si koninya ini nih, si power banknya gitu. Nah itu adalah barang-barang yang berhubungan dengan power bank atau handphone ya, yang menurut aku itu kesempatannya masih bagus banget nih buat jual si kabel USB sama si power bank yang kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak aku jalan-jalan ke mall-mall gitu ya yang jual perangkat-perangkat handphone, itu aku nggak pernah sih lihat tipe-tipe kayak gini ya. Ini kesempatan yang bagus juga nih buat kalian pasarin barang-barang yang kayak gini nih, karena simple, ringkas, nggak perlu ribet-ribet gitu kan, banyak-banyak kabel. Nah dan kebetulan juga memang handphone itu kan kebutuhan yang sekarang itu, menurut aku handphone itu udah kebutuhan pokoknya setiap orang ya, kemana-mana bawa handphone pasti kan gitu. Jadi ini barang yang berikutnya yang mau aku sampaikan itu adalah kayak barang ini tuh khususnya buat ibu-ibu yang punya anak bayi ya. Kadang-kadang kan kalau kita mau kemana-mana terus mau bikin susu itu kan paling taruhnya di tumbler doang kan, yang tumblernya itu yang kalau udah kelamaan airnya jadi dingin kan. Nah aku nemuin tumbler yang kebanyakan itu di Indonesia jualnya tumbler itu hanya untuk ngecek suhunya berapa gitu kan, si airnya ini. Tapi yang aku temuin ini adalah tumbler yang bisa masak airnya gitu di dalam tumbler itu. Nah ini berguna banget juga buat kalian yang misalnya pergi ke kantor tuh suka ngopi kan, pengen ngopi yang panas-panas, tinggal diangetin aja. Nah kayak gitu tuh, kayak gitu, tinggal kalian pencet tombolnya, suhunya mau berapa, terus dia akan mendidih tuh airnya kayak gitu. Nah cukup unik juga kan tumbler-tumbler kayak gini. Nah kayak gitu ya guys ya, jadi itu adalah tumbler yang bisa masak air ya guys ya di dalamnya. Dan juga ini ada tipe lainnya juga, ini kayak gini.
Ini dari toko yang beda juga, jadi tinggal cuman pencet-pencet aja. Kalian tombolnya mau berapa derajat untuk masak jenis air ya, kayak ada kopi, nih, teh, dan segala macam. Itu aja sih barang-barang yang mau aku sampein. Jadi memang nggak terlalu banyak ya. Mungkin nanti di next videonya aku akan sampein lagi mungkin barang-barang yang kesempatan pasarnya masih bagus mungkin di Indonesia kayak gitu ya. Dan di next videonya juga pasti aku akan share unboxing nanti barang-barang lainnya yang bisa untuk kalian jual lagi gitu. Oke guys, jadi kayak gitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video ya guys. Bye bye.